Selamat pagi. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Kita percaya semua kita menikmati kebaikan-Nya Tuhan. Ada amin? Sepanjang hari, sepanjang waktu, bahkan sepanjang bulan, bahkan sampai detik ini, Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Ada amin? Oleh sebab itu saya mengajak saudara untuk mengucap syukur, mengingat kembali betapa Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita, menaikkan rasa syukur kita. Kita percaya ketika kita menaikkan rasa syukur kita, kuasa Tuhan ada bagi kita. Biarlah kita senantiasa bersyukur, bukan karena kita mendapatkan berkat-berkat-Nya Tuhan, tetapi melalui proses yang kita jalani, hidup kita semakin dimurnikan, hidup kita semakin indah di hadapan Tuhan. Haleluya Yesus. Banyak yang kau perbuat,
Terima kasih Yesus, Engkau baik Tuhan. Haleluya. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang luar biasa. Oleh sebab itu kami mau nyatakan rasa syukur kami kepadamu Tuhan. Tak pernah terhenti Tuhan kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami mau mengingat kejadian-kejadian dalam kehidupan kami. Tanpa pertolongan Tuhan kami tidak akan ada. Tanpa pertolongan Tuhan kami tidak akan sampai saat ini. Terima kasih Tuhan. Ini untuk pernyataan kami kepadamu Tuhan. Kami selalu sembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami siapkan hati kami paling dalam untuk Tuhan dan kami menaikkan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Yang merasakan sukacita dari surga boleh berikan tepuk tangan paling meriah bagi Tuhan kita. Saudara siap untuk memuji nama Tuhan? Amin. Saudara siap untuk bersorak-sorak bagi nama Tuhan? Amin. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Hari ini adalah hari Tuhan. Berikan tepuk tangan paling meriah. Hari adalah bicara Tuhan. Mari kita bersyukur. Katakan hari ini. Hari
Sekali lagi berikan tepuk tangan paling meriah bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Tuhan begitu baik, luar biasa. Pemeliharaan Tuhan itu sungguh luar biasa. Mungkin mulut lidah kita sangat terbatas mengungkapkan betapa besarnya Tuhan, betapa baiknya Tuhan. Tapi biarlah setiap proses yang kita lalui itu semua campur tangan Tuhan yang terjadi. Amin. Kita tidak akan mampu sendiri melewati hari-hari ini, tapi biarlah Roh Tuhan, biarlah Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kita. Kita mau tetap andalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya, yang percaya kan? Amin. Silakan duduk jemaat. Ya, puji Tuhan. Hari ini nggak terlalu banyak yang hadir, tapi mudah-mudahan khususnya untuk jemaat GBS Kalvari bisa mengikuti live streaming pada pagi hari ini ya. Dan doa kami, doa saya agar semua jemaat tetap dalam keadaan sehat dan dilindungi oleh Tuhan. Puji Tuhan. Kita sudah memuji Tuhan
dan kita tentu mengalami sukacita ya. Apapun permasalahan saudara, masalah boleh ada ya, tetapi itu merupakan buat saya belajar bahwa setiap permasalahan dalam kehidupan ini membentuk setiap kita untuk lebih baik lagi ya. Saudara, berbicara tentang emosi, mungkin saudara pernah mendengar perkataan begini, ih kamu mah emosian. Sering dengar gak? Ya, kalau misalnya ada orang ngobrol atau mungkin pernah juga ada orang yang berbicara sama kita atau kita berbicara sama orang lain, ih kamu mah emosian, dikit-dikit emosian. Apa arti dari emosi? Emosi adalah reaksi terhadap seseorang atau kejadian. Emosi ditunjukkan ketika seseorang merasa senang, sedih, takut, maupun marah. Jadi bisa dikatakan emosi itu suasana hati ya. Penyampaian emosi dari tiap orang juga berbeda-beda bergantung pada lingkungan, kondisi sosial dan budaya yang membentuknya. Ya. Logat juga itu termasuk emosi. Jadi ekspresi seseorang menyampaikan perkataannya. Kita di Indonesia banyak suku, logatnya macam-macam. Orang Betawi sama orang Batak misalnya kalau ngomong berbeda dengan orang Jawa ngomong gitu. Kadang-kadang kita kalau ketemu misalnya dari suku lain, kok kayak marah padahal nggak marah gitu, ya, karena logatnya aja gitu, ya. Nah, genetik juga berpengaruh. Dikatakan emosi setengahnya berasal dari genetik atau keturunan, dan selebihnya dari pengalaman hidup ketika orang itu bertumbuh, bersosialisasi dengan yang lain, mengalami pengalaman-pengalaman hidup. Semakin tua seseorang, emosi seseorang biasanya berkurang. Dan menurut gender, wanita menunjukkan ekspresi emosional yang lebih besar dibandingkan pria. Benar nggak? Ya, biasanya cewek yang lebih menunjukkan ekspresi emosionalnya. Emosi berbeda dengan marah, tetapi marah termasuk dalam bagian emosi. Setiap orang pasti pernah marah, tapi ekspresi marah seseorang juga pasti berbeda-beda ya. Ada yang meledak-meledak marahnya, ada yang kalau marah diam. Siapa di sini kalau marah diam aja? Udah ketahuan nih kamu lagi marah ya, wah gitu diam aja gitu ya. Tapi ada juga yang meledak-meledak, jadi dia kalau emosi dikeluarin gitu. Yang penting udahnya udah aja gitu. Ya, tapi biasanya pasti akan berpengaruh terhadap raut wajah. Nggak mungkin kalau orang marah, iya, aku nggak apa-apa, udah gitu ya. Tapi biasanya kalau orang marah ditunjukin oleh raut wajahnya, kesel gitu ya, merengut gitu. Saat ini sharing firman Tuhan saya, mudah-mudahan boleh menjadi perenungan buat kita semua, agar marah kita tidak jadikan sesuatu yang negatif, bahkan merugikan diri kita dan orang lain. Tetapi bagaimana kita mengelola emosi tersebut atau dalam hal ini marah menjadi sesuatu yang maksudnya positif ya. Kita mau belajar dari Yunus. Tema saat ini yang akan saya sampaikan adalah do you deserve to be angry? Apakah kamu pantas marah? Latar belakang Yunus, dia adalah seorang nabi Tuhan, disebut nabi kecil. Dia adalah seorang yang takut akan Tuhan. Nanti kita akan baca di dalam Yunus 1 ayat 9, kita lewati dulu. Dia adalah seorang nabi dan tentu mengenal Taurat Tuhan. Bahkan Tuhan dikatakan mengutus Yunus untuk menyelesaikan satu misi bagi Allah. Ayat pembuka kita baca dalam Yunus 1 ayat 1 dan 2. Dikatakan demikian, datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi apa yang dilakukan Yunus? Dia mencoba lari dari Tuhan. Yunus 1 ayat 3, tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Jadi Yunus melarikan diri. Ada alasan Yunus untuk lari dari Tuhan, bukan hanya sekedar dia nggak taat, memang dia nggak mentaati ya perintah Tuhan. Tetapi Yunus memendam amarah. Nanti kita lihat ya poin-poinnya.
Dan dalam pelariannya Yunus mengalami proses Tuhan, pembelajaran Tuhan. Ya, Yunus ini takut akan Tuhan. Ya, dikatakan di dalam pelariannya itu dia mengakui bahwa dia adalah takut Tuhan, berarti dia nggak lupa sama Tuhan. Ya, cuman dia mencoba lari dari Tuhan, mengelak dari tanggung jawabnya. Ya. Nah, di dalam Yunus 1 ayat 9 tadi dikatakan demikian waktu dia ada di kapal. Aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan, Allah yang ampunya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Bahkan sampai dia akhirnya dibuang ke laut dan ditelan oleh seekor ikan besar, dikatakan. Dia berkata demikian di Yunus 2 ayat 1. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Bahkan saat dia di dalam perut ikan itu pun, itu atas izin Tuhan ya, sehingga ditelan tapi nggak mati Yunus. Kalau sekarang kita ditelan ikan mungkin diproses ya di dalam perut ikan itu, tapi emang ini atas izin Tuhan. Dan ini kejadian, bukan dongeng atau hayalan gitu ya. Yunus mengalami satu kejadian yang luar biasa kalau di pikiran manusia ya, wow gitu ya, di dalam perut ikan, tapi Yunus tetap ingat sama Tuhan gitu ya. Nah, sampai akhirnya Yunus tidak bisa mengelak lagi. Di dalam Yunus 3 ayat 1 sampai 3a, ini masih ayat pembuka ya, untuk nanti saudara mengerti prosesnya seperti apa. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Ini nggak bisa mengelak lagi. Ya, dia pergi ke Niniwe dan menyampaikan pesan Tuhan. Ya, nah, tetapi sekali lagi Yunus menyampaikan pesan, akhirnya menyampaikan pesan ya kepada bangsa Niniwe. Dia setelah menyampaikan pesan itu, marahnya kembali timbul. Jadi sebetulnya ya oke, akhirnya dia lakukan perintah Tuhan itu. Kita baca di dalam Yunus 4 ayat 1. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia. Jadi Yunus masih marah. Dia udah mengalami pertolongan Tuhan kan, dimuntahkan dari dalam perut ikan gitu ya, dibuang ke laut dulu asalnya ya, akhirnya dibebaskan kan. Dia akhirnya lakukan tugasnya Tuhan gitu. Tetapi dia masih marah. Apa yang menyebabkan Yunus marah gitu ya? Ekspresi kemarahannya dia luapkan. Kita lihat di dalam Yunus 4 ayat 2 sampai 4. Yunus 4 ayat 2 sampai 4. Dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Perhatikan ya. Jadi Yunus mencoba menyampaikan argumennya di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak ditatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. Tetapi firman Tuhan, layakkah engkau marah? Ya, nah ini sesuai dengan tema yang saya berikan. Apakah kamu pantas marah? Layakkah engkau marah? Mungkin kita pernah mengalami situasi yang seperti Yunus alami, ya. Ada emosi, ada amarah maksudnya, ya, bagian dari emosi marah, yang tadi ekspresi kemarahan. Ada beberapa contoh marah yang bisa menyebabkan ke arah negatif dan itu merugikan diri sendiri. Kita akan lihat beberapa contohnya. Yang pertama di dalam Mazmur 37. Mazmur 37 ayat 1, kemudian ayat 7 dan 8. Kita baca ayat 1 dulu. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Kemudian ayat 7. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati. Itu jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Perhatikan, ada ekspresi marah, ya, dikatakan kemarahan itu timbul karena iri hati melihat orang yang berbuat jahat atau curang. Kenapa? Kok dia jahat, hidupnya enak ya, gitu. Kok nggak dihukum Tuhan sih? Kok saya misalnya protes sama Tuhan, aku udah melakukan kebenaran, kok dia orang yang
curang, hidupnya enak sih gitu ya. Ada ekspresi kemarahan, tapi dikatakan di sini firman Tuhan, berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Perhatikan ekspresi, bukan hanya ekspresi, tapi itu kan meluap dari hati. Ketika seseorang mulai merasa iri melihat orang melakukan yang jahat, kok hidupnya enak ya, aku susah gitu. Aku udah berusaha ngikutin Tuhan, tapi kok aku begini hidupnya ya. Tetapi itu merupakan satu hal yang jahat di mata Tuhan ya, marah yang negatif. Kemudian yang kedua, di dalam Efesus 6 ayat 4 dikatakan demikian. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Karena didikan yang salah itu juga dapat menimbulkan amarah ya pada keturunan kita. Kalau dalam konteks ini adalah keturunan. Dan dikatakan itu tidak baik. Mungkin kita pernah mengalami pengalaman di sini artinya tekanan ya. Kita kan latar belakang keluarga berbeda-beda. Tetapi di sini dikatakan, hai bapak-bapak, jangan dikatakan bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Ya. Jadi kunci agar supaya dikatakan tidak timbul emosi yang negatif, dikatakan harus ada didikan akan kebenaran firman Tuhan. Kalau kita yang sudah mengalami, yang sudah cukup umur, saya juga mengalami proses pengalaman hidup ya. Tetapi setelah saya mengenal Tuhan, tidak semua orang sempurna, termasuk orang tua saya. Tetapi saya tetap bersyukur gitu ya, akan didikan orang tua saya yang mengenalkan saya untuk kenal sama Tuhan. Jadi kita nggak lihat kekurangannya. Mungkin kita tidak mendapatkan didikan yang sempurna, tetapi setelah kita mengenal Tuhan, saya sekarang ini jadi ibu, suami saya jadi seorang ayah. Kami hanya mengandalkan firman Tuhan aja yang kami sampaikan kepada anak-anak kami. Karena kami sebagai manusia pasti ada kekurangannya, ya. Marah juga masih, gitu ya. Kalau misalnya anak lagi bikin kesel atau kami juga lagi kesal hati, bisa timbul amarah gitu ya, marah gitu. Tetapi semua dikendalikan oleh firman Tuhan. Jadi biarlah kita juga tetap menerapkan didikan akan kebenaran firman Tuhan, terutama untuk keturunan-keturunan kita, agar tidak menimbulkan amarah, dikatakan ya, kepada hati anak-anak kita. Kemudian Amsal 15 ayat 1. Amsal 15 ayat 1 dikatakan, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Jelas saudara, tidak ada seorang pun yang mau kalau dibentak sebetulnya ya. Kalau misalnya dibentak, kita pasti balas bentak. Nah, kamu ngajakan gelut ya. Bapak Dian misalnya kalau ada yang gelut, tiba-tiba dengan keras pasti dibalas, gitu ya, marah-marah. Tetapi berbeda kalau ada seseorang yang menyampaikan sesuatu dengan perkataan lemah lembut. Tentu kita nggak balas dengan marah gitu ya. Nah, kata-kata yang pedas juga bisa mengakibatkan marah. Jadi kita harus mengontrol perkataan kita. Atau marah timbul karena ada tekanan ya, dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam lingkungan kita, itu dapat menimbulkan marah ya. Marah sebetulnya bentuk ekspresi manusia yang normal dan sehat. Itu kalau dikatakan secara ilmiah seperti itu, dikatakan, saya baca ya di artikelnya. Tetapi jika marah yang tidak terkendali atau tidak dikendalikan, itu tidak sehat, dapat menyebabkan berbagai penyakit, juga stres, depresi, dan hal-hal negatif lainnya ya. Di dalam Efesus 4 ayat 26 berbunyi demikian, apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Apabila kamu menjadi marah, tiap orang tadi dikatakan pernah marah, tetapi jangan dikatakan marah itu menjadi dosa. Apa artinya? Marah itu dipendam, diingat, dan menjadi akar kepahitan. Itu yang menjadi dosa. Kita pernah mengalami pengalaman-pengalaman buruk yang menimbulkan emosi dalam hal ini marah. Kalau keinget jadi marah gitu ya. Nah, tetapi dengan bertambah dewasanya seseorang semakin mengenal firman Tuhan, ketika hal itu timbul, nanti ada tips yang bisa saudara bisa lakukan ketika saudara kembali mengingat pengalaman buruk terus pengen marah gitu ya. Nah,
nanti ada kuncinya. Kita belajar dari Tuhan Yesus sendiri ya, supaya kita tidak memiliki akar kepahitan dan itu menjadi dosa. Di dalam Mazmur 4 ayat 5, Mazmur 4 ayat 5 dikatakan demikian. Biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam, saudara. Apabila kamu menjadi marah karena itu mungkin tekanan atau keadaan situasi dikatakan ya, tetaplah diam. Apa artinya? Di sini tempat tidur menggambarkan ruang pribadi, di mana ruang tidur kita bisa mengekspresikan emosi kita, mencurahkan hati kita gitu. Dalam hal ini kepada Tuhan tentunya ya. Tuhan katakan tetaplah diam, artinya jangan buat keputusan ketika marah ya. Karena pasti salah. Jangan buat keputusan ketika saudara marah ya. Lebih baik saudara diam. Lalu kata diam di sini yang kedua adalah artinya berdoa kepada Tuhan. Ketika saudara merasa marah ya, dikatakan diam di tempat tidurmu, dikatakan artinya di sini kita harus berdoa kepada Tuhan. Gimana bisa berdoa dalam keadaan marah ya? Kita curahkan hati kita kepada Tuhan. Maksudnya bukan ngomelin Tuhan ya, tetapi ngeluarin unek-unek gitu ya. Kadang-kadang apa yang kita kan suka pengen gini nih, punya teman sharing. Kalau biasanya yang cewek ya, kalau yang cowok nggak tahu punya teman sharing nggak. Asal punya teman sharing nggak. Misalnya kalau kesel ada nih sobat yang dipercaya, pengen sharing gitu. Biasanya kan gitu ya. Enak rasanya kalau udah mengeluarkan unek-unek dikatakan ya. Tetapi tipsnya adalah saudara bisa berdoa kepada Tuhan. Aduh, saya mau bicara sama orang mungkin kagok ya. Nanti gimana nih kalau orang nyember gimana nih gitu ya. Bicaranya sama Tuhan ya. Kemudian dikatakan jangan buat keputusan ketika saudara marah. Di dalam Yakobus 1 ayat 19 dan 20 berbunyi demikian. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Di ayat 20 dikatakan, amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah sampai kapanpun. Yang namanya amarah berarti marah yang tidak bisa dikendalikan, itu tidak bisa mengerjakan kebenaran di hadapan Allah dikatakan ya. Bahkan akan meruncingkan permasalahan ya. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan, biar kita bisa mengendalikan amarah, hendaklah kita cepat untuk mendengar. Tuhan memberikan kepada kita 2 telinga untuk supaya kita cepat mendengar. Artinya dalam hal ini mendengar juga firman Tuhan, tapi lambat untuk berkata-kata. Mulut kita cuma 1, nggak ada mulut yang 2, 3 gitu. Aneh kali ya kalau di sini ada mulut banyak gitu ya. Itu artinya Tuhan ingin kita mengendalikan perkataan kita ya. Mari mulai kendalikan diri kita, melambatkan ritme emosi amarah kita, terutama untuk orang-orang yang sudah mulai berumur ya, supaya tensinya nggak naik. Bukan mematikan emosi, karena emosi itu juga berguna untuk memotivasi hidup kita. Emosi itu berguna ya. Tadi kan emosi bukan berhubungan sama amarah aja ya kan, tetapi biarlah kita menurunkan tegangan yang menghasilkan emosi negatif. Karena kalau saudara amarah terasa ya, di sininya manteng nih, dipikirin nih, riut lama-lama ya, jadi pusing gitu ya. Tetapi kita harus bisa mengendalikannya. Tingkatkan emosi yang positif seperti sukacita, lebih berserah diri, belajar sabar dan memahami orang lain, lebih bisa menerima kekurangan dan mendoakan orang lain. Saya juga sedang mengalami proses supaya belajar lebih sabar. Jadi saya percaya saya dikasih firman Tuhan ini juga untuk saya supaya lebih sabar ya. Kata anak-anak saya bawel gitu. Nah ini mungkin keturunan juga ya, ada genetiknya gitu. Tetapi saya terus belajar merenungkan. Bukan berarti orang tua nggak boleh marah, kalau anaknya lagi salah kan tetap ya dikasih nasihat gitu ya. Cuman mungkin tadi seperti perkataan, nada-nada itu suara kita gitu ya, harus bisa lebih dikendalikan.
ketimbang kita marah, lebih baik kita berdoa, dikatakan ya. Dan berdiam diri dalam arti jangan buat keputusan ketika kita marah. Yunus juga mungkin tidak bermaksud marah kepada Tuhan, tetapi dia merasa tidak ada keadilan. Kan dia dikatakan, dia menyampaikan ke bangsa Niniwe gini, intinya, kamu akan dihukum Tuhan, gitu ya kira-kira, karena kamu telah berbuat jahat. Tetapi lihat, bangsa Niniwe ini juga kenal Tuhan, dikatakan, sehingga mereka bertobat, benar-benar sungguh-sungguh bertobatnya, nggak cuma di mulut aja, mereka melakukan puasa, sampai hewan juga disuruh puasa gitu sama rajanya. Dan akhirnya Allah melihat kesungguhan hati bangsa Niniwe, pertobatan mereka, dan diampuni, nggak jadi dihukum. Nah itu yang buat Yunus kesal gitu ya. Jadi dia sudah nyampein firman Tuhan, makanya tadi yang ayat Yunus 4 ayat 2 sampai 4 dikatakan bahwa Tuhan ngapain aku ngomong gitu, maksudnya gitu ya, intinya Yunus ya. Kalau akhirnya kan Tuhan mengampuni juga. Seringkali kita mungkin begini ya, yang harus kita lakukan adalah kita mau diajar sama Tuhan, tetapi kadang-kadang kebalikannya ya, kita seolah mau mengajar Tuhan. Kita tidak perlu mengajar Tuhan atau mengatur Tuhan bagaimana Tuhan harus menyelesaikan suatu permasalahan. Ya, dari kasus ini kita melihat betapa besar belas kasih Allah kepada bangsa Niniwe lebih dibandingkan dengan kemarahannya. Tuhan marah sama bangsa Niniwe, tetapi belas kasihannya lebih besar. Nah itu yang harus bisa tertular dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kalau kita ngelihat orang yang salah, hukum Tuhan ya, doain nih, disumpahin, suka gitu nggak saudara? Ya, udah nyakitin gue, sing cilaka gitu, amit-amit ya gitu ya. Tetapi kita belajar dari Tuhan, kita mendoakan orang tersebut. Nggak bisa, udah benci nih, itu orang nyakitin aku gitu. Tetapi Tuhan katakan kita mau mendoakan mereka gitu ya. Dan lihat itu cara Tuhan gitu. Jadi kita nggak usah ngajarin Tuhan tuh jahat tuh, hukum tuh ya gitu, suka geter-geter ya kita ya. Tapi kita nggak usah marah saudara. Biarlah kita memiliki makin lama semakin kita menerima firman Tuhan, pasti belas kasihan kita lebih besar terhadap seseorang. Artinya bukan belas kasihan tuh ngasih segala sesuatunya ya. Kan toh bangsa Niniwe juga pertama mau dihukum Tuhan, bukan berarti Tuhan benci terhadap orangnya, tetapi benci terhadap dosa mereka. Tapi Tuhan mengasihi mereka, ya perlu diingat. Jadi bukan artinya udah kan Tuhan bilang harus mengasihi, jadi apa aja gitu kasih, nggak seperti itu juga. Tapi kita harus mengajar, dan dikatakan Yunus benar-benar mengalami bimbingan Tuhan selama dia pelarian, sampai akhirnya dia harus menyampaikan pesan Tuhan, sampai akhirnya terakhir dia melihat pertobatan bangsa Niniwe, sampai akhirnya lihat Tuhan memulihkan gitu. Dia harus belajar bahwa emosi yang negatif juga tidak berguna gitu ya. Nah sekali lagi biarlah saudara boleh lebih sering lagi berdoa untuk hidup saudara agar memiliki belas kasihan yang besar terhadap orang lain, dan juga membuat kita lebih sabar lagi terhadap segala situasi, permasalahan, tekanan hidup. Ketika tekanan itu mulai datang dan menegangkan otot-otot di kepala kita gitu ya, kita datang berdoa kepada Tuhan ya, lebih banyak berdiam diri, berdoa agar kita lebih bisa lagi mengontrol emosi kita, sikap dan perkataan kita. Sebagai ayat terakhir kita baca di dalam Mazmur 37 ayat 3 sampai 6. Mazmur 37 ayat 3 sampai 6. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepadanya, kepada Tuhan, dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Jadi jangan takut saudara, tetap percaya kepada Tuhan, dikatakan, dan bergembiralah. Jangan kita membuang energi untuk emosi yang negatif, tetapi biar kita boleh mengolah emosi kita ini
untuk menjadi emosi yang positif. Dikatakan bergembiralah karena Tuhan, karena Dia tahu jalan hidup kita, rancangan yang terbaik yang Tuhan akan berikan dalam kehidupan apapun permasalahan saudara, ya. Jadi datang berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan akan dikatakan memberikan apa yang diinginkan hatimu, saudara. Dia tahu yang terbaik. Jadi serahkan hidup kita kepada Tuhan, percayalah kepadanya dan Dia akan bertindak. Kalau ada seseorang yang menyakiti saudara, bukan saudara hakimnya, tapi biarkan Tuhan yang menjadi hakim. Tugas saudara adalah mendoakan orang tersebut dan juga berdoa untuk hati saudara untuk bisa mengampuni dan memiliki belas kasihan. Amin. Puji Tuhan. Saya undang tim untuk maju ke depan. Biarlah firman Tuhan saat ini boleh menjadi perenungan dan juga bisa kita lakukan, mengintrospeksi diri kita selama ini. Apakah dari kehidupan kita sekian tahun di dalam dunia ini ada emosi-emosi yang negatif yang dikatakan merugikan banyak orang, mungkin keluarga kita sendiri, orang yang terdekat dengan kita. Juga saatnya saat ini kita mau datang kepada Tuhan, meminta ampun kepada Tuhan, supaya Tuhan memperbaharui kehidupan kita, agar kehidupan kita memiliki emosi dikatakan yang positif, bukan yang negatif. Yang negatifnya harus hilang, saudara. Kita lebih kontrol lagi. Tetapi bersama dengan Kristus, segala sesuatunya pasti akan menjadi baik. Puji Tuhan. Jadi orang yang lebih sabar menghadapi apapun yang ada di dalam dunia ini. Bersama dengan Tuhan Yesus kita mampu. Karena Dia Allah yang mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Ini jadi pertanyaan saudara. Mengapa harus terjadi di dalam kehidupan ini?
setiap pergumulan kehidupan ini, menghadapi setiap permasalahan kehidupan yang sering mungkin membuat tekanan-tekanan. Tetapi biarlah melalui firman Tuhan pagi hari ini, kami bisa lebih mengendalikan diri kami, emosi kami yang negatif. Boleh Tuhan hilangkan, Tuhan hancurkan, Tuhan yang terus membentuk kehidupan kami sehingga kami lebih mengerti lagi bahwa rencana Tuhan, belas kasihan Tuhan itu lebih besar dari setiap apapun juga. Biarlah Tuhan Yesus kami menyadari bahwa keselamatan yang Tuhan sudah berikan itu lebih berharga dari segalanya. Biarlah tidak ada amarah-amarah negatif dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan Yesus. Kami pada saatnya mau mengikat setiap amarah-amarah negatif, baik itu yang diturunkan dari nenek-nenek moyang kami, dari orang tua kami patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus. Tetapi biarlah turun kerukunan kepada kami Tuhan Yesus, hati yang mau mengampuni, hati yang penuh belas kasihan, sehingga kami mau merangkul setiap orang yang mungkin sudah menyakiti kami. Biarlah Tuhan Yesus kami boleh menjadi orang-orang yang punya belas kasihan yang besar, terutama terhadap keluarga kami Tuhan Yesus. Dan mendoakan setiap orang-orang yang mungkin sudah menyakiti kami. Biar kami lebih sabar, berdoa dan juga mengendalikan setiap perkataan kami. Tuhan penuhi hati kami dengan sukacita. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Ya, terima kasih Tuhan buat hari ini yang begitu indah. Dan kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah damai sejahtera Allah akan selalu mengisi kehidupan kami, agar damai sejahtera Tuhan itu mengalahkan semua emosi-emosi yang akan membuat kami kepada jalan-jalan yang berdosa, yang menyakiti hati Tuhan. Biarkan damai sejahtera Allah itu yang melampaui segala akal akan memelihara pikiran dan kehendak kami Tuhan Yesus. Dan juga damai sejahtera itu Tuhan berikan kepada kami, karena apa yang Tuhan berikan tidak yang seperti yang diberikan oleh dunia kepada kami. Tuhan katakan jangan gentar dan jangan gelisah hatimu. Terima kasih Bapak. Terima kasih buat kehadiranmu. Saudaraku, mari kita bangkit diri bersama-sama, siap untuk menerima berkat Tuhan. Angkat kedua belah tanganmu dan siap untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pekerjaan dan hasil kerjamu, dan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Sekarang saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih yang luar biasa dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai hidup kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha Dia datang kali yang kedua. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Berikan dengan sukacita.